Perintah Kaisar Naga. Bab 1551 sampai dengan 1560. Audiobook, novel silat. Episode 156. Kamu telah menyiapkan susunan pengumpul roh yang begitu besar, dan kamu telah mengumpulkan energi spiritual bermil-mil jauhnya. Kamu telah menciptakan kabut spiritual di sini, apakah menurutmu itu tidak akan menarik perhatian? Dan sekarang orang besar yang bertanggung jawab di Pulau Penglai adalah adik laki-laki Delfindu, Zainadu. Jika dia tahu bahwa kamulah yang membunuh saudaranya, apakah dia tidak akan membalas dendam? Serangkaian pertanyaan retoris Methu membuat Dev menyadari bahwa dia telah melakukan kesalahan serius. Sial. Saat ini, Dev memikirkan Jonathan. Methu telah menjaganya sepanjang waktu, tetapi Jonathan tidak memiliki siapapun untuk menjaganya, jadi bukankah itu berbahaya? Dev bergegas ke kamar sebelah dan menemukan bahwa Jonathan sedang berlatih dengan mata tertutup, dan ada cahaya redup di dadanya. Melihat Jonathan baik-baik saja, Dev menghela nafas lega. Jika sesuatu terjadi pada Jonathan karena kecerobohannya, Dev akan merasa bersalah. Anak ini memiliki bakat yang bagus. Di lingkungan ini, menerobos Wuho sudah dekat. Dev melihat cahaya redup di dada Jonathan, dan sedikit tersenyum. Jangan khawatir, di sini, dia tidak akan pernah bisa berkultivasi ke ranah Wuho. Methu di samping berkata. Dev terkejut, mengapa? Apakah kamu tidak menyadari bahwa Pulau Penglai ini sangat aneh? Menerobos Wuho sudah dekat. Dadanya. Methu bertanya balik. Dev menggelengkan kepalanya, apa yang aneh? Aura di sini sangat kuat, tetapi tidak ada kultivator abadi sejati. Hanya Delfindu yang telah mengolah jiwa yang baru lahir, yaitu Wuho dari dunia seni bela diri. Yang lainnya paling banyak berada di alam inti emas atau Wuzong. Sekarang adik laki-laki Delfin, Zainadu. Dia hanya di ranah puncak Wuzong. Orang-orang di sini, tidak peduli bagaimana mereka berlatih, sangat sulit untuk menerobos ke jiwa yang baru lahir. Saya telah berada di sini selama beberapa bulan, tetapi kekuatan saya belum meningkat sama sekali. Methu menjelaskan. Mengapa? Dan Jonathan? Mata Dev terbuka lebar, tetapi dia merasa bahwa kekuatan orang-orang di Pulau Penglai pada umumnya lemah. Di lingkungan ini, tetapi kekuatannya tidak dapat ditingkatkan, yang agak bertentangan dengan akal sehat. Methu menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu mengapa, tapi saya curiga pulau ini telah dikutuk. Pada dasarnya semua pembudidaya sekarang hidup dalam pengasingan, atau tersembunyi di kota-kota yang ramai. Hampir tidak ada tempat di mana begitu banyak pembudidaya tinggal. Tapi tempat ini pengecualian, dan energi spiritualnya masih sangat melimpah, jadi saya curiga tempat ini dikutuk, jadi kekuatan orang-orang di sini tidak dapat ditingkatkan, atau peningkatannya sangat lambat. Untuk harga seperti itu, sebagai ganti dari para pembudidaya abadi ini, mereka tidak harus kembali ke pengasingan, dan mereka dapat berkomunikasi dalam kehidupan normal. Dev kaget, dia tidak bisa membayangkan kutukan macam apa yang bisa mempengaruhi puluhan ribu orang di seluruh pulau. Ini terlalu keterlaluan. Lalu, mengapa saya tidak memiliki pengaruh sama sekali? Hanya dalam 10 hari, saya mengangkat dunia kecil. Dev tiba-tiba teringat bahwa ketika dia sedang berlatih, dia tidak menemukan sesuatu yang abnormal. Apalagi kecepatan kultivasinya sangat cepat sehingga Dev sangat terkejut. Aku tidak tahu tentang itu mungkin ada hubungannya dengan fisikmu. Methu mengetahui identitas Dev sebagai putra naga. Pulau Penglai ini pasti tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Pasti ada rahasia di dalamnya. Dev sedikit mengernyit. Methu memutar matanya, Anda tidak perlu mengatakan, jika tidak ada rahasia, saya tidak akan muncul di sini. Namun saya telah mencari selama beberapa bulan, tetapi saya belum menemukan peninggalan atau makam. Jangan khawatir, mari kita cari bersama. Dev memutuskan untuk mengikuti Methu untuk menemukan rahasia Pulau Penglai. Baik itu kutukan atau formasi, jika kutukan atau formasi dapat dikerahkan di pulau sebesar itu dan memengaruhi puluhan ribu orang, maka lawannya pasti adalah seorang master. Pulau Penglai, di dalam istana tertinggi. Zainadu sedang duduk di singgasana. Sejak Delfindu mati, Zainadu telah mengambil alih singgasana.
Meskipun dia hanya puncak alam Wusong, itu juga merupakan alam tertinggi di Pulau Penglai. Dan di dunia seni bela diri, puncak Wuzong tidak lebih dari Wuhou setengah langkah, bahkan Wuhou baru pun tidak. Namun, meskipun budidaya keabadian dan seni bela diri memiliki cara yang sama, tetapi inti emas budidaya abadi, bahkan melawan Wuhou baru di dunia seni bela diri, mereka masih mampu bertarung. Penatua Agung, bisakah kamu mencari tahu tentang penglihatan itu? Mengapa kabut roh tiba-tiba muncul? Zainadu bertanya pada sesepuh agung di sampingnya. Pangeran Du, 2 orang yang saya kirim untuk menyelidiki belum kembali, dan tidak ada berita sama sekali. Mereka pasti telah dibunuh. Kata tetua itu dengan suara rendah. Apa? Zainadu melompat ke meja, apakah masih ada orang yang berani menyentuh penjaga istana? Mereka mencari kematian? Pangeran Du, saya menduga bahwa orang yang melakukannya bukanlah warga Pulau Penglai, tetapi mungkin berasal dari luar. Penatua Agung menjelaskan Dao. Pulau Penglai kita jarang memiliki konflik dengan dunia luar. Kecuali beberapa turis, tidak pernah ada insiden yang melukai sampai seperti ini dalam beberapa tahun ini. Anda harus pergi dan menyelidikinya sendiri, kata Zainadu dengan wajah cemberut. Seperti yang diperintahkan. Penatua Agung mengangguk, menerima perintah dan pergi. Segera, Tetua Agung datang ke halaman tempat Dev dan yang lainnya menyewa. Melihat kedua mayat penjaga itu, Penatua Agung langsung mengerutkan kening. Kamu sangat berani, kamu berani membunuh penjaga istana. Wajah Penatua Agung penuh amarah, dan dia bergegas menuju halaman bersama orang-orangnya. Saat ini, Dev sudah pergi dengan Methu, tetapi ketika dia pergi, Dev membentuk formasi pertahanan. Memastikan Jonathan tidak akan diganggu saat dia sedang berlatih. Ketika Penatua Agung memimpin orang-orang menuju halaman, cahaya putih tiba-tiba menyala, diikuti oleh ledakan kekuatan yang menakutkan, yang langsung menjatuhkan Penatua Agung dan para penjaga. Sebuah formasi telah diletakkan. Penatua Agung terkejut, dia juga master dari inti emas sekarang, dia tidak memikirkan formasi yang dibentuk oleh pihak lain, tetapi langsung menjatuhkannya. Orang yang mengatur formasi pasti sangat kuat. Penatua Agung perlahan menghunus pedang. Cahaya putih melintas di dadanya, dan kemudian mengayunkan pedang ke depan. Dia ingin dengan paksa menerobos formasi ini. Bersenandung. Anti kejut besar menyebabkan pedang di tangan tetua itu terbang menjauh, dan tetua itu juga langsung jatuh ke tanah. Sangat kuat. Mata Penatua Agung terbuka lebar, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Pada saat yang sama, Dev, yang sedang makan di sebuah hotel, tiba-tiba mengubah wajahnya, ini rusak. Apa yang salah? Tanya Methu. Seseorang secara paksa merusak formasi. Setelah Dev selesai berbicara, sosoknya menghilang dalam sekejap, dan dia meninggalkan hotel. Hei, tunggu aku, melihat ini, Methu buru-buru berteriak pada Dev, tapi Dev sudah lama menghilang. Pelayan. Nah tertinggi. Methu melihat piring di atas meja, yang semuanya masih belum dimakan, sayang untuk dibuang. Segera, Methu mengejar Dev dengan makanannya. Ketika Dev kembali ke halaman, dia menemukan sekelompok orang telah mengepung halaman. Salah satunya adalah seorang pria paruh baya, memegang pedang, dengan ekspresi wajah yang sangat jelek. Siapa kamu? Kenapa kamu mengelilingi tempat ini? Melihat ini, Dev melangkah maju dan bertanya pada pria paruh baya itu. Pria paruh baya itu memandang Dev, dan kemudian berkata dengan marah, saya adalah penatua dari pengadilan Pulau Penglai. Saya menemukan mayat 2 penjaga kami di sini. Saya curiga Anda membunuh mereka. Kembali dengan kamu untuk penyelidikan. Penatua Agung? Dev meliriknya, dan menemukan bahwa Penatua Agung ini hanya berada di tingkat ketiga inti emas, sementara penjaga lainnya bahkan lebih lemah, kebanyakan dari mereka adalah Wuzong, bahkan bukan Wuzong. Saya tidak membunuh satupun penjaga Anda. Jika Anda tidak dapat memberikan bukti, silakan segera pergi. Saya tidak menyambut Anda di sini, kata Dev dengan wajah muram. Penatua Agung terkejut sesaat, dia tidak pernah berpikir bahwa Dev akan berani berbicara dengannya seperti ini. Kamu masih muda dan nadamu tidak muda. Sepertinya kamu tidak ingin tinggal di Pulau Penglai.
Setelah Penatua Agung selesai berbicara, dia melambaikan tangannya dengan ringan, dan kedua penjaga itu bergegas dalam sekejap. Kedua penjaga itu berteriak keras, lalu menebas pedang baja itu ke arah Dev. Melihat kedua penjaga yang bergegas mendekat, Dev ingin tertawa. Dengan kekuatan seperti itu, Dev tidak mungkin terluka bahkan tanpa mengaktifkan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan sambil berdiri diam. Kekuatan fisik Dev juga cukup kuat untuk menahan serangan Wusong Agung. Dentang-dentang. Dengan dua suara garing, pedang baja itu jatuh ke tubuh Dev, dan pecah menjadi dua bagian. Kedua penjaga itu langsung tercengang, dan bahkan Penatua Agung sedikit mengernyit. Sama seperti kamu tidak bisa menyakitiku sama sekali. Dev tampak tenang, lalu dia melambaikan telapak tangannya dengan ringan, membuat kedua penjaga itu terbang dengan kekuatan. Saat ini, Dev seperti dewa di langit menghadapi sekelompok manusia. Pemogokan pengurangan dimensi yang tepat. Benar saja, ada dua kuas. Tetua Agung berkata dengan wajah dingin. Serang bersama. Penatua Agung berteriak dengan marah, dan selusin penjaga bergegas menuju Dev dalam sekejap. Aura dari tubuh Dev menyebar seketika, dan paksaan yang menakutkan membuat para penjaga berlutut di tanah, tidak bisa berdiri. Penatua Agung tercengang, dan menatap Dev dengan tak percaya. Kami dari istana, jika kamu berani menyakiti kami, Pangeran Du tidak akan membiarkanmu pergi. Tetua Agung gemetar dan mengancam Dev. Dev tersenyum dingin, meskipun Pangeran Dumu ada di sini, dan aku akan menamparnya sampai mati dengan satu tangan. Apa menurutmu aku akan takut padanya? Setelah Dev selesai berbicara, semua aura di tubuhnya meledak. Merasakan aura menakutkan di tubuh Dev, Penatua Agung berlutut dengan plop. Kamu berada di alam jiwa yang baru lahir. Kamu berada di alam jiwa yang baru lahir. Penatua memandang Dev seperti monster. Dev juga sangat terkejut melihat ekspresi Penatua Agung. Berbicara secara logis, alam jiwa yang baru lahir adalah alam yang sangat kecil di alam budidaya keabadian, bahkan tidak sampai setengah langkah dari alam keabadian. Tetapi melihat ekspresi Penatua Agung, jelas bahwa dia jarang melihat master dari alam jiwa yang baru lahir. Apakah benar-benar sama dengan yang dikatakan Methu, hanya Delphin Du yang merupakan alam jiwa yang baru lahir, dan tidak mungkin untuk orang lain untuk mencapai alam jiwa yang baru lahir dalam hidup mereka? Memikirkan hal ini, Dev memutuskan untuk bertanya kepada Penatua Agung dengan hati-hati, lagi pula, dia sudah lama tinggal di sini, dan dia juga merupakan anggota pengadilan, jadi dia harus mengetahui rahasianya di sini. Dev mencabut paksaan pada tubuhnya, dan Tetua Agung serta para penjaga menghela nafas panjang. Aku akan melepaskan orang-orangmu, tapi aku akan menanyakan sesuatu padamu. Dev berkata kepada yang lebih tua. Penatua Agung tidak berani ragu sedikit pun, dan buru-buru melambaikan tangannya, kalian semua mundur. Segera, semua penjaga pergi, hanya Dev yang tersisa dengan sesepuh agung. Aku menanyakan sesuatu padamu, dan kamu harus menjawabku dengan jujur. Dev berkata dengan dingin. Tuan, jangan khawatir, saya berjanji untuk mengetahui segalanya dan mengatakan segalanya. Penatua Agung ketakutan oleh alam Dev, dan berkata dengan ekspresi panik. Izinkan saya bertanya, apakah ada pembudidaya abadi di alam jiwa yang baru lahir di Pulau Penglai? Dev bertanya. Tetua Agung menelan ludah dan berkata, ya, tetapi di seluruh Pulau Penglai, hanya mantan raja kita Delphin Du yang menguasai alam jiwa yang baru lahir. Tetapi beberapa bulan yang lalu, beliau diundang pergi oleh seseorang, dan dia belum kembali. Menurut kabar, Dev membunuhnya. Raja Du saat ini digantikan oleh adiknya, Zainadu. Zainadu ini hanya berada di puncak alam inti emas. Mendengar Tetua Agung menyebut dirinya, Dev diam-diam tertawa di dalam hatinya. Untungnya, tidak satupun dari orang-orang di Pulau Penglai ini yang mengenalnya. Dengan begitu banyak aura di sini, mengapa kalian berkultivasi sangat lambat? Dan sepertinya kamu tidak dapat menembus alam jiwa yang baru lahir. Dev terus bertanya, dia tidak percaya, seluruh Pulau Penglai akan dipengaruhi oleh formasi atau kutukan. Karena area dan personel yang begitu luas, tidak mungkin membayangkan level apa yang telah dicapai oleh orang yang melemparkan formasi atau kutukan itu. Penatua Agung tampak bingung, dan menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu apa yang terjadi,
Hanya keluarga kerajaan yang tahu bahwa Pulau Penglai telah dikuasai oleh keluarga Du selama ratusan tahun, dan Raja Du harus tahu bagaimana mengembalikan hal seperti itu. Apa yang kamu katakan itu benar. Dev mengerutkan kening, menatap yang lebih tua. Sebagai penatua agung, Dev memutuskan bahwa tidak mungkin dia tidak mengetahuinya. Apa yang dia katakan itu benar, rahasianya mungkin hanya diketahui oleh keluarga Du. Saat ini, Methu mengejarnya dengan membawa makanan. Melihat orang lain datang, penatua agung merasakan aura dari tubuh Methu, dia ternyata berada di alam inti emas, mengikuti alam yang sama dengan Zainadu, dan wajahnya berubah lagi. Alam usung di seluruh Pulau Penglai juga merupakan salah satu dari sedikit. Melihat apa yang dikatakan Methu, Dev mempercayai kata-kata tetua itu, jadi dia melambaikan tangannya dan berkata, "Oke, kamu bisa pergi sekarang, jangan memprovokasi saya di masa depan." Tidak berani, tidak berani. Penatua agung berbalik dan lari dengan tergesa-gesa. Methu melihat Dev melepaskan yang lebih tua, dan bertanya dengan sedikit bingung, "Mengapa kamu melepaskannya? Mereka pasti akan datang untuk membuat masalah lagi." "Jangan takut jika kamu datang, Zainadu hanya di puncak Wusong, bukan lawanku." Dev tersenyum, tetapi senyuman itu segera menghilang, dan alisnya sedikit mengernyit, namun, "Saya selalu merasa bahwa negara bagian tertinggi Pulau Penglai hanyalah puncak Wusong, dan pasti ada sesuatu yang tersembunyi di baliknya. Sepertinya saya harus meluangkan waktu untuk menemukan orang-orang dari keluarga Du untuk berbicara. Saya kira lingkungan di sini tidak akan mempengaruhi Anda sama sekali. Anda harus bergegas dan berlatih. Jika memang ada ahli yang bersembunyi di balik Pulau Penglai ini, apa yang bisa kita lakukan jika kita menggalinya? Dengan kekuatan kita, aku khawatir tidak ada cara untuk menghadapinya sama sekali, dan kita hanya akan menimbulkan masalah bagi diri kita sendiri saat itu. Lebih baik aku menyelidiki secara diam-diam, kamu terus berlatih, tapi kali ini ingat untuk membuat formasi pertahanan." Methu berkata kepada Dev. "Kamu benar." Dev mengangguk. Semua orang di sini adalah kultivator. Berbeda dengan dunia seni bela diri, ranah budidaya keabadian lebih tinggi. Bahkan di dunia keabadian, masih banyak alam. Namun, setelah memasuki ranah Wusheng dan memasuki ranah transformasi di dunia seni bela diri, tidak ada lagi catatan. Dan beberapa Wusong, puncak Wusong dan sebagainya, jika mereka ditempatkan di dunia budidaya keabadian, mereka tidak layak disebut sama sekali. Intinya, tidak ada cara bagi seniman bela diri untuk dibandingkan dengan kultivator abadi. Hanya saja lingkungan umum telah berubah sekarang, dan energi spiritual habis, yang tidak cocok bagi para pembudidaya untuk bertahan hidup, sehingga dunia seni bela diri menjadi makmur. Tapi seni bela diri adalah seni bela diri, dan batas atas dunia seni bela diri terlalu rendah untuk dunia abadi. Dev tidak tahu master seperti apa yang akan dia temui di Pulau Penglai yang penuh dengan pembudidaya abadi, tetapi mereka yang bisa mengendalikan Pulau Penglai sebesar itu di belakang mereka, dan melemparkan formasi atau kutukan, itu pasti kuat. Bahkan jika mereka menggali rahasianya sekarang dan menemukan master di baliknya, itu bukanlah sesuatu yang bisa mereka tangani. Lebih baik bergegas dan berlatih sekarang, dan ketika kekuatan Anda ditingkatkan, mungkin kekuatan Anda akan cukup kuat untuk dapat memecahkan rahasia Pulau Penglai. Kami menetapkan tenggat waktu 3 bulan. Setelah 3 bulan, Anda datang ke sini untuk menemukan saya. Tidak peduli keadaan apa yang bisa saya capai saat itu, saya akan memeriksa rahasia Pulau Penglai," kata Dev. "Oke." Methu mengangguk. Dev membentuk formasi pertahanan dan memasuki kondisi kultivasi lagi. Dan Methu diam-diam menyelidiki rahasia Pulau Penglai di Pulau Penglai. Istana Pulau Penglai. Dev ingin tertawa. Zainadu tidak bisa mempercayainya, "Kamu bilang kamu bertemu dengan master di alam jiwa yang baru lahir." "Benar, dan pihak lain baru berusia 20-an, dia sangat muda." Penatua Agung mengikuti Zainadu dan melaporkan dengan jujur. "Seorang master jiwa yang baru lahir berusia 20-an? Bagaimana mungkin?" Zainadu tidak percaya bahwa ada master alam jiwa yang baru lahir yang begitu muda di dunia. Lagi pula, dunia saat ini tidak lagi cocok untuk keberadaan kultivator abadi, mengandalkan energi spiritual tandus langit dan bumi,
atau ramuan obat dan batu spiritual untuk ditingkatkan, tidak mungkin berkultivasi ke jiwa yang baru lahir di usia muda. Pangeran Du, itu benar sekali. Aku tidak pernah berbohong padamu. Di depan orang itu, aku bahkan tidak punya kesempatan untuk bergerak. Penatua Agung berkata dengan sungguh-sungguh. Zainadu terdiam, dan setelah beberapa lama, dia berkata, ingat, jangan ganggu siapapun, dan jangan awasi orang itu agar tidak menyinggung pihak lain. Jika pihak lain memiliki niat jahat dan pergi pada akhirnya, kami tidak bisa menangani tentang itu. Jika dia tidak pergi dan tetap bersama kita akan memikirkan cara lain. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Dimengerti? Penatua Agung mengangguk. Kemudian Tetua Agung keluar dari istana, sementara Zainadu bangkit dan berjalan kembali. Zainadu berjalan sampai ke ujung taman belakang, dan di ujungnya, ada tembok yang menghalangi jalan. Setelah melihat ke kiri dan ke kanan, Zainadu berjalan ke tempat yang sangat rahasia dan menekan tombol. Dinding di depannya tiba-tiba memudar perlahan ke samping, dan di belakangnya ada pemandangan terbuka, seperti ruang lain. Dan di sini, 4 penjaga berbaju zirah berdiri di kedua sisi. Aura penjaga ini tidak lemah, jelas jauh lebih kuat dari penjaga di luar, dan penjaga ini juga dari keluarga Du. Ini adalah area terlarang, dan semua orang di sini adalah keturunan keluarga Du, bukan orang luar. Melihat Zainadu masuk, keempat penjaga itu langsung memberi hormat. Zainadu bahkan tidak melihat ke arah para penjaga, dan buru-buru masuk ke dalam, dan segera sebuah rumah besar muncul, dan gelombang kekuatan spiritual yang terlihat dengan mata telanjang menyelimuti rumah besar itu. Ini semua adalah kekuatan tabu, dan ada lusinan kekuatan tabu untuk mengisolasi Mensyahn ini dari luar. Saya melihat cahaya merah berkedip samar di dada kiri Zainadu, dan kemudian lusinan kekuatan tabu sepertinya dihidupkan, dan menghilang seketika. Zainadu masuk. Setelah Zainadu masuk, puluhan kekuatan tabu pulih kembali. Memasuki rumah besar itu, masih ada orang yang menjaganya, orang-orang ini berwajah dingin dan mata kusam, seperti boneka. Namun, fluktuasi aura orang-orang ini mampu mengikuti Zainadu, terlihat bahwa mereka memiliki kekuatan yang sama, dan mereka semua adalah puncak alam inti emas. Master dari alam inti emas bertindak sebagai penjaga di sini, bisa dibayangkan seperti apa kekuatan orang-orang di dalamnya. Zainadu masuk ke Mensyahn, lalu dibawa ke kamar samping. Saat Zainadu keluar, dia sudah berganti pakaian. Segera setelah itu, Zainadu mulai berlutut dalam 3 langkah, dan berjalan ke aula. Memasuki aula utama, di singgasana di tengah, sebenarnya ada monster berkepala harimau dan bertubuh manusia duduk di atasnya, sekilas bisa menakuti orang sampai mati. Tetapi ketika Zainadu melihat monster ini, dia tidak takut sama sekali, wajahnya penuh kesalehan, dan dia berlutut dengan berat. Apa yang kamu inginkan denganku? Monster di singgasana membuka mulutnya, dan dia mengeluarkan kata-kata. Hu abadi yang hebat, master alam jiwa yang baru lahir memasuki Pulau Penglai, dan dia baru berusia 20-an. Saya mengirim seseorang untuk menyelidiki, tetapi mereka dibantai. Bolehkah saya bertanya bagaimana Hu abadi yang hebat ingin menangani hal ini? Zainadu bertanya dengan hormat. Alam jiwa yang baru lahir di usia 20-an? Jiwa abadi yang hebat tertegun, tidak mengherankan jika itu di zaman kuno, tetapi di masyarakat saat ini, masih ada orang-orang jenius seperti itu. Setelah merenung sejenak, jiwa abadi yang hebat berkata lagi, jangan khawatir tentang dia untuk saat ini, selama dia tidak membuat masalah, biarkan saja dia. Kekuatan kerajaan selama ini telah menunjukkan tanda-tanda melemah. Bagaimana kamu melakukannya? Kamu jauh lebih buruk dari kakakmu. Jiwa abadi yang hebat berkata dengan nada dingin. Ketika Zaina mendengar ini, tubuhnya gemetar ketakutan, saya akan segera meningkatkannya, tolong ampuni hidup saya. Pergilah, jika kamu bisa melakukannya, maka ubahlah. Jiwa abadi yang hebat melambaikan tangannya. Zaina mundur dengan keringat dingin di seluruh wajahnya, dan pergi dengan tergesa-gesa. Dan jiwa abadi yang hebat datang ke sebuah lembah di belakang Mensyahn, dan di tengah lembah, sebuah patung besar ditempatkan di dalamnya. Patung ini terlihat sangat sederhana, dan telah mengalami kehancuran selama bertahun-tahun, dengan beberapa tanda kerusakan. Namun meski begitu, itu masih tidak bisa menyembunyikan keagungan patung itu.
Dan ada kasur di depan patung itu, dan jiwa abadi yang hebat berlutut dalam-dalam. Setelah Zaina kembali ke istana, dia segera memanggil para tetua untuk rapat. Perhatikan, semua orang akan melakukan penyembahan, dan mereka yang tidak berpartisipasi akan langsung diusir dari Pulau Penglai. Kata Zaina dengan wajah dingin. Setelah para tetua menerima perintah, mereka segera pergi untuk membuat pengaturan. Tiba-tiba, semua orang di Pulau Penglai meletakkan apa yang mereka lakukan dan mulai beribadah di kuil terdekat. Methu, yang sedang makan, melihat banyak orang meletakkan apa yang mereka lakukan dan bergegas keluar, jadi dia mengikuti dengan rasa ingin tahu. Saya melihat banyak orang pergi ke kuil, dan kemudian pergi setelah 3 kali membungkuk dan 9 koto. Methu juga mengikuti, hanya untuk melihat bahwa tidak ada dewa atau Buddha yang diabadikan di kuil tersebut, melainkan sebuah patung batu setinggi lebih dari 1 meter. Methu sedikit bingung, dia tidak mengerti bagaimana orang-orang ini akan berlutut dan menyembah patung batu. Lagi pula, mereka semua adalah pembudidaya, jadi apa gunanya sujud pada patung batu? Kenapa kamu tidak sujud saat memasuki kuil? Apakah kamu ingin diusir dari Pulau Penglai? Seorang lelaki tua berusia lebih dari 70 tahun melihat Methu berdiri dalam keadaan linglung, jadi dia berteriak pada Methu. Melihat ini, Methu buru-buru berlutut dan bersujud 2 kali dengan santai. Tetapi Methu tidak tahu bahwa ketika dia berlutut, seberkas udara putih keluar dari tubuhnya dan langsung memasuki tubuh patung batu itu. Setelah berlutut, Methu keluar bersama lelaki tua itu. Saudaraku, izinkan saya bertanya sesuatu kepada Anda, mengapa Anda tidak berlutut untuk menyembah dewa dan Buddha, melainkan patung batu? Dan seolah-olah mereka diperintahkan, mereka semua bergegas untuk sujud. Methu mengeluarkan sebatang rokok, menyerahkannya kepada lelaki tua itu, dan menyalakannya sendiri, bertanya dengan rasa ingin tahu. Lelaki tua itu merokok dan melirik Methu, apakah kamu baru di sini? Iya, pendatang baru. Methu mengangguk berulang kali. Katakan, ini adalah perintah dari pengadilan. Setiap orang harus beribadah hari ini, jika tidak mereka akan diusir dari Pulau Penglai, jadi orang-orang datang untuk beribadah dengan tergesa-gesa. Orang tua itu menjelaskan. Saudaraku, mengapa pengadilan memaksa menyembah patung batu ini? Tanya Methu. Bagaimana aku tahu, bagaimanapun, ini adalah aturannya, dan seseorang akan menjelaskannya kepadamu ketika kamu datang ke pulau. Apakah tidak ada yang memberitahumu? Pria tua itu memandang Methu dengan aneh dan bertanya. Methu menggelengkan kepalanya, saya sudah di sini selama beberapa bulan, dan saya belum melihat ada yang mengatakan. Maka kamu pasti tidak datang ke Pulau Penglai, kamu hanya datang ke sini untuk bermain. Pantas saja kamu tidak tahu cara sujud di kuil. Izinkan aku memberitahumu, ada aturan di Pulau Penglai. Orang tua itu mengikuti Methu, dan Methu perlahan mengerti. Ternyata orang-orang di Pulau Penglai bukanlah penduduk asli. Semua adalah pendatang di pulau ini. Nyatanya, banyak orang yang tidak tahu kultivator abadi seperti apa mereka. Alasan mengapa mereka datang ke Pulau Penglai adalah karena mereka dapat memperpanjang umur mereka di pulau itu. Setelah datang ke Pulau Penglai, seseorang akan mengirimkan sesuatu yang mirip dengan kitab suci untuk dibaca dan dipraktikkan semua orang. Dan Anda harus menunaikan ibadah pada waktu yang ditentukan. Banyak orang menemukan bahwa setelah melafalkan latihan, mereka dapat hidup hingga lebih dari 100 tahun, dan berita menyebar dengan lambat. Ini juga membuat puluhan orang di Pulau Penglai bertambah menjadi puluhan ribu sekarang, dan ada orang dari semua lapisan masyarakat. Izinkan saya memberitahu Anda, ketika saya datang ke pulau itu, saya sakit di sekujur tubuh saya. Sekarang saya dalam keadaan sehat, saya menyarankan Anda untuk tetap tinggal juga. Ini adalah negeri dongeng. Orang tua itu membujuk Methu. Methu tersenyum, kakak benar, aku akan memikirkannya. Methu pergi, tetapi dia memiliki keraguan yang lebih besar di dalam hatinya. Siapa yang memanipulasi di belakang layar untuk memungkinkan begitu banyak orang biasa memulai perjalanan menumbuhkan keabadian? Masalah ini agak besar, mari kita bicarakan setelah Dev menyelesaikan kultivasinya. Methu tidak berani melanjutkan penyelidikan. Jadi dia hanya bisa menemukan tempat untuk menyipitkan mata dan menunggu Dev menyelesaikan pelatihannya. Waktu berlalu, waktu berlalu.
Selama 3 bulan kultivasi, waktu berlalu dalam sekejap mata. Selama 3 bulan, Dev telah berlatih, dan pengadilan Pulau Penglai tidak mengganggunya, semuanya sangat damai. Tapi saat ini, ribuan kilometer jauhnya di dunia seni bela diri Kyoto, tiba-tiba muncul insiden orang berjubah hitam membunuh orang sembarangan dan menyerap kekuatan mereka. Banyak orang panik, dan beberapa berspekulasi bahwa Dev telah kembali secara diam-diam. Sialan, Raiden sama sekali tidak tahu bagaimana menahan diri. Jika ini terus berlanjut, aku tidak akan bisa menahannya. Douglas berjalan mondar-mandir dengan marah di lobi aliansi seni bela diri. Douglas tahu bahwa bukan Dev yang kembali untuk membalas dendam atas pembunuhan pria berbaju hitam kali ini, tetapi Raiden tidak punya pilihan selain menyerang sekte lain di dunia seni bela diri untuk meningkatkan kultivasinya dengan cepat. Tidak hanya di dunia seni bela diri di Kyoto, tetapi juga di tempat lain, sering dilaporkan bahwa beberapa orang menghilang tanpa alasan. Masalah ini menjadi semakin besar, yang memberi banyak tekanan pada Douglas. Dia sudah mengirim seseorang untuk menemukan Jaeden, dan ingin Jaeden menahan Raiden. Selama periode waktu ini, Douglas selalu gelisah dan cemas. Untuk waktu yang lama, tidak ada kabar dari Dev, seolah-olah dia telah menghilang dari dunia. Tetapi jika Dev tidak datang ke ibu kota untuk membuat masalah, Douglas juga merasa sedikit lebih santai. Tapi Douglas takut Dev akan kembali ke ibu kota lagi pada suatu saat untuk melawan aliansi seni bela diri. Douglas hanya bisa menghibur dirinya sendiri setiap hari, membayangkan Dev telah menjadi orang yang tidak berguna, jadi dia tidak berani muncul. Pemimpin Ju, saya tidak tahu mengapa Anda begitu cemas, mengapa Anda memanggil saya ke sini. Jaeden bergegas ke aula dan bertanya pada Douglas. Kamu masih punya wajah untuk bertanya, kamu bisa melihatnya sendiri. Douglas mengambil file di atas meja dan membantingnya ke wajah Jaeden, kamu terlalu tidak terkendali. Baru-baru ini, ada laporan dari lingkaran seni bela diri di Kyoto, serangan oleh orang-orang berjubah hitam, dan bahkan kepada orang-orang di aliansi. Beberapa keluarga bangsawan sekte juga telah diserang. Aliansi seni bela diri di tempat lain juga telah melaporkan berita tentang pria berjubah hitam. Apakah Anda mencoba mengganggu seluruh dunia seni bela diri? Izinkan saya memberitahu Anda, saya telah menekan masalah ini. Jika pihak berwenang mencari tahu dan mencari tahu, tidak ada keluarga naga Anda yang akan hidup. Douglas meraung dengan marah, dia marah di dalam hatinya, dan itu terjadi pada Jaeden. Sepä kai kepala keluarkanaka, ja eteen titaktahan titekur oleh Douglas Sepertini. Jaeden tidak melihat file-file itu, dan berkata dengan wajah yang sedikit tidak senang. Tuan Ju, saya akan membujuk Raiden saya tentang masalah ini, tetapi Raiden saya bukan satu-satunya yang sering muncul. Jika kamu ingin mengejar, kejar juga Zekening, kejar juga jubah tembaga hitam itu. Setelah Jaeden selesai berbicara, dia berbalik dan pergi tanpa memberi wajah Douglas. Douglas berdiri di sana dengan hampa, menatap punggung Jaeden, dan butuh waktu lama baginya untuk mengatur napas. Sombong, terlalu lancang, sikap macam apa ini berbicara padaku? Douglas langsung menepuk meja. Namun, Douglas sendiri juga tahu bahwa pemimpin aliansinya saat ini tidak lebih dari nama palsu, dan dia tidak memiliki kekuatan nyata untuk waktu yang lama. Adapun untuk mengejar Zeke dan jubah tembaga hitam itu, Douglas juga tidak punya nyali. Keluarga naga, ruang yang sangat rahasia. Tubuh Raiden memancarkan semburan cahaya dingin, dan di sekitar Raiden, ada mayat mumi di seluruh tanah, yang semuanya mati setelah disedot dari kekuatan mereka. Jaeden mengirim orang untuk menangkap orang di mana-mana agar Raiden berlatih. Di masa lalu, Jaeden meremehkan ini, tapi sekarang, dia sangat mendukung Raiden dalam melakukan ini. Selama 3 bulan, Raiden bekerja sangat keras. Saat ini, dia telah mencapai puncak Wuhou. Kecepatan promosi semacam ini mungkin tidak ditemukan di seluruh dunia seni bela diri. Tapi itu juga berkat jiwa di tubuhnya, jika tidak, betapapun berbakatnya Raiden, tidak mungkin Raiden promosi begitu cepat. Aku sedang mencari kesempatan untuk menerobos Wuhou. Selama aku melewati puncak Wuhou, siapa yang bisa menjadi musuhku di seluruh dunia seni bela diri? Raiden mencibir. Aku akan memikirkannya. Terobosan Wuhou bukan hanya masalah kultivasi sederhana,
Saya pikir Jarvis Van telah terjebak di puncak Wuhou selama lebih dari 10 tahun, tetapi dia tidak pernah bisa melewati puncak Wuhou. Terobosan ranah besar semacam ini membutuhkan peluang dan proses, dan itu merupakan lompatan kualitatif. Adapun keadaan di mana dia bisa menerobos dari Wuhou, tidak ada yang bisa memprediksi. Beberapa orang, mungkin dalam mimpi mereka, menerobos ke tingkat Wuhou, dan seluruh tubuh mereka tampaknya telah direnovasi, memasuki alam yang lebih tinggi. Apakah itu kesadaran ilahi atau kendali atas segalanya? Itu adalah ketinggian baru. Jadi semakin tinggi ranahnya, semakin sulit untuk ditembus. Apalagi jika Anda menerobos dengan paksa, akan ada saatnya Anda gagal. Jika Anda gagal, kemungkinan Anda akan kehilangan semua keahlian Anda dan menjadi orang biasa. Di masa lalu, ada prajurit yang gagal menerobos, tidak menerima rasa sakit menjadi orang biasa, dan bunuh diri. Aku tidak tahu di mana Dev sekarang, mungkin dia adalah kesempatanku. Mata Raiden sedikit memadat, dan tubuhnya penuh dengan niat membunuh. Dia selalu ingin membunuh Dev dengan tangannya sendiri, tetapi dipukul oleh Dev berulang kali membuat Raiden sangat membenci Dev. Pada saat ini, Jaeden masuk, merasakan niat membunuh di tubuh Raiden. Jaeden tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik. Sejak Raiden dirasuki roh, Jaeden selalu merasa bahwa Raiden tidak lagi terlihat seperti putranya. Raiden, Douglas itu datang kepadaku hari ini, dan ingin kita berhenti. Jaeden berkata pada Raiden. Berhenti? Raiden mencibir sebentar. Aku akan segera menerobos dari Wuhou, dan aku akan menerobos ke Wusheng di masa depan. Keluarga naga kita akan menjadi keluarga nomor 1 di dunia seni bela diri, bagaimana saya bisa berhenti? Melihat Raiden seperti itu, hati Jaeden juga terinfeksi oleh nafsu. Itu benar, keluarga naga kita akan mendapatkan kembali kejayaannya di masa depan dan menjadi keluarga nomor 1 di dunia seni bela diri. Wajah Jaeden penuh kegembiraan dan kerinduan. Aku harus menemukan Dev dulu, dia belum mati, aku selalu memiliki simpul di hatiku. Setelah Raiden selesai berbicara, dia keluar dari ruang rahasia. Dia ingin menemukan Dev dan membunuhnya dengan tangannya sendiri, sehingga dia bisa melepaskan simpul hatinya dan menerobos tanpa pikirannya terganggu. Jaeden tidak menghentikannya, tetapi langsung pergi ke penjara bawah tanah. Raveena mungkin tidak bisa lolos dari pukulan hebat lainnya. Pulau Penglai. Dev senyaman mandi di mata air panas, dia belum pernah merasakan aura yang begitu kuat, apalagi menyerapnya dengan membabi buta. Orang harus tahu bahwa seni konsentrasi hati Dev adalah seni yang unggul, dan kecepatan menyerap energi spiritual jauh lebih cepat daripada orang lain di alam yang sama. Selain itu, kekuatan spiritual dantian Dev berubah dengan sangat cepat. Jika aura memasuki dantian, itu tidak dapat diubah menjadi kekuatan spiritual dengan cepat, dan tubuh akan segera menjadi penuh, dan tidak akan dapat menyerap aura. Dev ini, kenapa kamu masih belum bangun? Di luar halaman kecil, Matthew menunggu Dev dengan cemas. Matthew telah berada di sini selama berhari-hari, dan telah menunggu Dev bangun dari latihannya. Dia tidak berani menyela dengan mudah. Jika Dev kebetulan berada pada saat kritis untuk menerobos, jika dia menyela dengan mudah, itu akan merusak pikiran Dev. Tiba-tiba, Matthew memperhatikan bahwa 2 sinar cahaya langsung keluar dari langit, diikuti oleh aura menakutkan, yang datang dari halaman kecil. Nafas dari alam ketujuh jiwa yang baru lahir, orang ini telah menembus ke alam ketujuh dari jiwa yang baru lahir dalam 3 bulan. Merasakan aura yang menakutkan, mata Matthew langsung membelalak, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Anda harus tahu bahwa semakin tinggi ranah kultivasi abadi, semakin sulit untuk berkultivasi, bahkan dengan dukungan energi spiritual yang sangat besar, akan membutuhkan waktu untuk menyerap begitu banyak energi spiritual dengan ringan. Tapi meletakkan benda-benda ini pada Dev sepertinya tidak menjadi masalah, kekuatan Dev meningkat berkali-kali lebih cepat dari yang lain. Matthew bergegas ke halaman dan menendang pintu hingga terbuka. Kamu sialan nak, kamu terlalu hebat. Kamu benar-benar mencapai alam ketujuh jiwa yang baru lahir hanya dalam 3 bulan. Wajah Matthew tidak bisa dipercaya. Tidak ada kegembiraan atau kepuasan di wajah Dev, justru sedikit cemberut. Kupikir aku bisa mencapai puncak jiwa yang baru lahir, tapi aku tidak bisa pergi sejauh itu. Kata-kata Dev hampir membuat Matthew muntah darah.
Dia telah berada di Pulau Penglai selama beberapa bulan, dan kekuatannya tidak meningkat sedikit pun, tetapi Dev telah tumbuh sangat besar, dia masih belum puas. Kecepatan kultivasimu sudah tidak normal, dan kamu masih belum puas. Kamu benar-benar tidak membandingkan dirimu dengan orang lain, dan kamu membandingkan barang dan membuang. Matthew menghela nafas sebentar. Jika bukan karena perlawanan, saya memang bisa mencapai puncak jiwa yang baru lahir. Tetapi dalam kultivasi saya tampaknya terhalang dan tidak dapat mengambil langkah maju. Mungkinkah Pulau Penglai ini benar-benar hanya memungkinkan orang-orang untuk dipromosikan menjadi jiwa yang baru lahir? Apakah kamu meningkat? Wajah Dev serius, alisnya berkerut, memikirkan apa yang sedang terjadi. Pada awal latihan, kecepatan kemajuannya sangat cepat, tetapi perlawanan menjadi semakin sulit pada tahap selanjutnya, sampai ranah ketujuh jiwa yang baru lahir. Kecepatan kultivasi Dev benar-benar mandek, itulah mengapa Dev bangun. Jadi kamu juga terpengaruh? Matthew tampak terkejut, dia mengira Dev tidak akan terpengaruh oleh formasi atau kutukan di sini. Bagaimana kamu menyelidiki beberapa bulan terakhir ini? Dev bertanya pada Matthew. Matthew buru-buru memberitahu Dev apa yang dia ketahui. Ketika Dev mendengar bahwa ada banyak kuil di Pulau Penglai, tetapi hanya satu patung batu yang diabadikan di kuil tersebut, dia merasa ada yang tidak beres. Dia merasa pasti ada yang salah dengan patung batu ini, dan begitu banyak candi yang mengabadikan patung batu yang sama, dan pasti ada yang sengaja melakukannya. Pergi, bawa aku untuk melihat. Dev tidak sabar untuk melihatnya. Bagaimana dengan temanmu? Matthew menunjuk ke ruangan lain. Aku akan membangunkannya. Dev pergi ke sebelah dan membangunkan Jonathan dari latihannya. Dalam beberapa bulan terakhir, kekuatan Jonathan telah meningkat setiap saat. Setelah beberapa bulan berlatih, dia telah menumbuhkan rasa kesepian. Kakak Chen, mengapa aku merasa kekuatanku tidak berubah sama sekali? Jonathan tampak tertekan. Setelah berlatih sekian lama, kekuatannya tidak berubah sama sekali. Kapan dia bisa berkultivasi menjadi Wuhou dan menikahi Rain? Dev menatap perut bagian bawah Jonathan dengan saksama. Dalam dantian Jonathan, energi kental telah mengalami perubahan kualitatif, tetapi kekuatan Jonathan tidak menunjukkan pertumbuhan apapun. Jangan khawatir, aku yakin kamu akan segera melangkah ke Wuhou. Dev menghibur Jonathan. Meskipun Dev tidak tahu mengapa kekuatan Jonathan tidak meningkat, dia bisa yakin bahwa selama dia menemukan intinya, kekuatan di dantian Jonathan pasti akan membuat kekuatannya tumbuh pesat dan batas. Dev, Matthew, dan Jonathan menuju kuil terdekat. Pada saat yang sama, di Mensyah di area terlarang istana, jiwa abadi yang hebat memandang ke langit dengan ekspresi serius di wajahnya. Dengan fluktuasi kekuatan spiritual yang begitu mengerikan, apakah ada master yang berhasil menerobos di Pulau Penglai? Abadi yang hebat bergumam pada dirinya sendiri. Segera, Zaina bergegas sesuai perintahnya, dan ketika dia melihat Abadi yang hebat, dia berlutut di tanah. Abadi yang hebat, aku tidak tahu apakah kamu mencariku, ada masalah apa? Tanya Zaina. Izinkan saya bertanya, apakah pemuda di alam jiwa yang baru lahir yang Anda sebutkan telah meninggalkan Pulau Penglai? Abadi yang hebat bertanya. Tidak, dia berada di Pulau Penglai, tapi dia tidak pernah meninggalkan rumah. Dia seharusnya berlatih. Jawab Zaina. Mendengar ini, Abadi yang hebat terdiam sesaat, kirim seseorang untuk segera memeriksa. Pemuda ini mungkin telah menembus lagi, dan levelnya tidak rendah. Ketika Anda mengetahui beritanya, langsung datang kepada saya. Baik. Zaina mengangguk, lalu pergi. Immortal Huli masih melihat ke langit, wajahnya penuh kekhawatiran. Tuan, kapan kamu akan dibangkitkan? Aku selalu punya firasat buruk. Abadi yang hebat bergumam. Pulau Penglai, di dalam kuil. Orang-orang datang ke sini untuk mempersembahkan dupa dan bersujud setiap hari, dan semua orang yang datang ke sini sangat saleh dan menghormati patung batu di depan mereka. Dev memandangi orang-orang yang masuk dan keluar, dan tidak ada yang aneh. Meskipun orang-orang ini semua abadi, mereka semua menjalani kehidupan orang biasa, seolah-olah mereka tidak tahu bahwa mereka abadi, dan tidak ada yang terobsesi dengan berkultivasi menjadi abadi. Kesehatan tubuh dan bertambahnya umur telah membuat orang-orang ini sangat gembira,
tidak ada yang ingin hidup selamanya. Ayo, mari kita masuk dan melihat. Dev masuk ke kuil lebih dulu. Melihat patung batu di hadapannya, sangat biasa saja dan tidak ada yang istimewa, apalagi patung batu tersebut sudah menghitam akibat asap bertahun-tahun. Dev langsung memancarkan kesadaran spiritualnya, dan kemudian kesadaran spiritualnya menutupi patung batu itu, ingin memeriksa apakah patung batu itu aneh atau tidak. Namun, setelah diselidiki, ternyata patung batu itu diukir dari batu biasa, dan tidak ada yang ditemukan, yang membuat Dev merasa sangat bingung. Kak, izinkan saya bertanya, mengapa Anda terus bersujud pada patung batu biasa ini? Siapakah patung batu ini? Dev menghentikan seorang pria paruh baya dan bertanya. Pria paruh baya itu melirik Dev, lalu berkata, ini adalah dewa di Pulau Penglai. Dikatakan bahwa Pulau Penglai dibangun oleh orang ini. Kami telah menghasilkan uang di Pulau Penglai. Tentu saja, kami harus datang untuk berterima kasih padanya. Setelah pria paruh baya itu selesai berbicara, dia mengabaikan Dev dan langsung menyembah patung batu itu. Pada saat ini, beberapa penjaga berbaju zirah datang, satu demi satu ganas, dan mengepung Dev dan yang lainnya begitu mereka tiba. Pemimpin di antara mereka adalah seorang pemuda yang mengenakan sutra dan satin dengan kipas lipat di tangannya, namun meski masih muda, auranya tidak lemah. Dev melihat orang ini, dia terlihat seperti pria dalam serial TV, dia mungkin tidak akan bertahan dalam 2 episode. Siapa kamu? Mengapa kamu tidak menyembah ketika kamu memasuki kuil? Beraninya kamu menggunakan indera ilahimu untuk menyelidiki? Pria muda itu melirik Dev dan yang lainnya, lalu berteriak dengan marah. Baru pada saat itulah Dev menyadari bahwa dia baru saja memancarkan kesadaran spiritualnya dan memprovokasi orang-orang ini. Bersambung ke episode 157. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.